Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Sawatuna channel barakallahu fikum. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hijriah di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di atas sunnahnya. Dari Bukit Siar, Saud As-Siddiq Membahana, Kompleks Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami, Sawatuna Channel menebar sunnah merajut uhwah. Kembali program spesial Ramadan Sawatuna Channel terselenggara berkat kerjasama dari Yayasan As-Siddiq Al-Khairiyah Sumbawa Besar dan Sawatuna Channel, yang mana program ini didukung sepenuhnya oleh Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami, Pondok Indah Pusat Kajian Al-Quran atau PIKA Samawa, PT Bogas Rahman Utama, UD Prima Sumbawa Besar, Toko Delta Listrik, Toko Tunas Baru, dan Toko Tunas Arabik. Bersama Ana, Sultan Al-Bugisi akan menemani suasana santai sore Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, sembari menanti saat datangnya berbuka puasa Anda dalam program kami, program spesial Ramadan Sawatuna Channel. Kami menyampaikan selamat bergabung kepada seluruh pemirsa dan teristimewa kepada seluruh santri Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami dan juga santri Pondok Indah Pusat Kajian Al-Quran PIKA Samawa di program spesial Ramadan Sawatuna Channel. Kembali kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bersama dengan narasumber kita tentunya di setiap hari Selasa, dia Guru Haji Ahmad Arifin Al-Mandari LC Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan langsung bersama narasumber kita kesempatan sore hari yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, Ustaz. Apa rungan rawita, Ustaz? Alhamdulillah. Makin balong, Ustaz. Balong. Makin foto Ramadan, makin balong rungan, Ustaz. Alhamdulillah. Siap, Ustaz ya? Siap. Masyaallah. Demikian sahabat Sawatuna channel yang berbahagia bersama narasumber kita, dia Guru Ahmad Arifin Al-Mandari LC Hafizahullah Ta'ala. Dan pada kesempatan sore kita masih melanjutkan tema kita, Ustaz, yaitu fikih puasa. Baik sahabat Sawatuna Channel dan juga para pemirsa Sawatuna Channel yang berbahagia, bagi antum semua yang ingin berpartisipasi di program ini untuk menanyakan pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar atau bisa langsung mengirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layanan ini. Baik sahabat Sawatuna Channel yang berbahagia dan teristimewa kepada seluruh santri Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami dan juga Pondok Indah Pusat Kajian Al-Quran PIKA Samawa yang menyaksikan program ini, kita langsung bersama dengan dia Guru Haji Ahmad Arifin Al-Mandari LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema kita fikih puasa. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu waqtafa. Ashhadu wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ma'asyiral muslimin, saudaraku para pemirsa Sawatuna Channel, para pendengar dimanapun berada, anak-anakku, santri Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami, yang insya Allah kita semua yang menyampaikan maupun yang mendengar senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun berharap semoga puasa yang telah kita jalani hingga hari ke-19 di sore ini
menjadi puasa yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam marilah kita junjungkan ke hadapan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyampaikan risalah, menunaikan amanah, memberikan nasihat terbaik kepada umat ini sehingga Islam tersebar di seluruh penjuru dunia, dan beliau meninggalkan kita dalam keadaan yang terang benderang, malam seperti siangnya. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik dan karunia-Nya. Pada sore ini kita dipertemukan kembali dalam kajian spesial Ramadan kita yang disiarkan langsung oleh Sautuna Channel, dan insya Allah materi kita pada sore ini pembahasan tentang fiqh siyam atau fikih yang membatalkan puasa seseorang. Ada 7 perkara yang disepakati oleh para ulama kita yang termasuk hal-hal yang membatalkan puasa seseorang. Yang adalah isalut ta'am awis syarab ilal jawf min tariq, ke lambung melalui mulut atau hidung apapun jenis dari makanan atau minuman tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah kalian hingga terang benderang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Artinya munculnya fajar shadiq, ya, setelah berakhirnya al-fajrul kadhib, ya. Lalu sempurnakanlah puasa kalian hingga datangnya waktu malam. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa batasan bolehnya makan minum adalah pada saat terbitnya fajar. Dan inilah awal puasa seorang muslim. Dan puasa itu berlanjut hingga datangnya waktu malam. Ya. Ketika terdengar azan maghrib atau terbenamnya matahari secara sempurna, maka berakhirlah puasa kita. Antara fajar dengan terbenamnya matahari, ya, maka kita dilarang untuk makan dan minum. Karena ini termasuk perkara yang membatalkan puasa berdasarkan ayat tadi maupun berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw sharib falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa sedang dia berpuasa lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena saat itu Allah sedang memberinya makan dan minum. Ini adalah hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa makan dan minum karena lupa atau tidak tahu,
maka puasanya tidak berpengaruh apa-apa. Sebaliknya mereka yang makan dengan sengaja, maka para ulama sepakat puasanya tidak sah. Perkara yang kedua yang juga membatalkan puasa adalah apa-apa yang ada dalam lambung, baik itu makanan maupun minuman lewat jalur mulut. Ya. Maka ini dinamakan dengan muntah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak ada qada baginya. Namun barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya qada, alias puasanya batal. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh al-Imam Al-Hakim rahimahumullahu ta'ala. Muntah dengan sengaja, ya, jika dilakukan oleh seseorang ketika dia berpuasa, misalnya dengan sengaja dia menekan perutnya, dia menekan bagian lambungnya, ya, lalu atau dia sengaja menekan tenggorokannya dengan maksud agar keluar darinya sesuatu, maka hal ini membatalkan puasa. Dan ini termasuk mujma' alaih, disepakati oleh para ulama fikih, ya, maupun ulama-ulama hadis. Adapun yang ketiga yang juga termasuk membatalkan puasa, apa yang semakna dengan makan dan minum. Ya, artinya walaupun dia bukan termasuk makan dan minum, tetapi ya, memiliki kesamaan dalam hal, ya, memasukkan makanan ke dalam tubuh. Ada dua hal yang disepakati oleh para ulama bahwa itu membatalkan puasa karena semakna dengan makan dan minum. Yang pertama, al-ibrul maghdhiyah allati yuktafa biha 'anil akli wasyurbi, yaitu memasukkan jarum untuk mentransfer makanan ke dalam tubuh. Ini biasanya dilakukan kepada orang yang sakit, ya, kepada orang yang sakit, orang yang membutuhkan transfusi darah misalnya. Ya, ini umumnya terjadi di rumah-rumah sakit, di puskesmas, ya. Bagi mereka yang sangat membutuhkan, ya, karena mungkin dehidrasi dan sebagainya sehingga mereka membutuhkan darah, ya, transfusi darah, maka pada saat mereka melakukan itu, maka puasanya dianggap batal atau tidak sah. Kenapa? Karena mengalirkan darah ke dalam tubuh, ya, atau mengalirkan makanan ke dalam tubuh melalui darah, maka ini sama hukumnya dengan makan dan minum. Karena umumnya orang yang melakukan transfusi darah, dia kembali segar, dia kembali fit, ya, sehingga dianggap sama dengan makan dan minum, walaupun, ya, proses transfusi tersebut tidak melalui organ makan minum, ya, tetapi hukumnya sama, ya, kata ulama rahimahumullahu ta'ala. Huwa ma kana wasilan ila dimagh aw badan aw ma kana dakhilan min manfadh aw wasilan ila jawf wa nahwi dhalik min al-ma'ani allati yaj'aluha ashabu hadhihi al-aqawil. Kata beliau, tidak ada dalil sama sekali, ya, yang mengisyaratkan bahwa pembatal puasa itu, ya, adalah sesuatu yang masuk melalui manfadh, ya, melalui organ yang langsung nyambung ke lambung. Arti tidak harus. Sesuatu yang membatalkan puasa tidak harus masuk lewat organ pencernaan, misalnya lewat hidung atau mulut, ya. Tetapi segala sesuatu
yang sifatnya memasukkan makanan ke dalam tubuh, itu sudah cukup dianggap sebagai pembatal puasa. Maka hal pertama yang disepakati oleh ulama membatalkan puasa ya adalah transfusi darah. Ya. Kemudian hal kedua yang juga insya Allah disepakati oleh para ulama, ya minimal ini adalah pendapat mayoritas dari mereka, ya, yaitu haqnud dam, yaitu donor darah. Donor darah. Donor darah, ya, ini disepakati membatalkan, ya, atau dianggap membatalkan puasa karena, ya, donor darah ini tentu akan menyebabkan, ya, seseorang yang mendapatkan donor darah itu, ya, mendapatkan kekuatan yang baru. Ya. Orang yang dimaksudkan darah ke dalamnya, arti pendonornya itu, ketika dia mendonorkan darah, ya, dia tentu tubuhnya akan lemah, ya, sangat lemah, sehingga akan berakibat fatal baginya ketika dia mendonorkan darah di bulan suci Ramadan ini. Ya, sehingga para ulama rahimahumullahu taala, ya, berpendapat bahwa donor darah itu termasuk membatalkan puasa. Dan sebisa mungkin seorang yang sedang berpuasa menghindari hal tersebut. Karena itu tenaga medis alhamdulillah, ya, di bulan Ramadan selalu menyarankan kita untuk mendonorkan darah di malam hari, ya. Biasanya setelah kita berbuka maupun setelah salat tarawih. Kemudian hal berikutnya yang membatalkan puasa yaitu hijamah, ya, atau bekam. Namun dalam perkara bekam ini ada perbedaan para ulama dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Karena hadis-hadis tentang bekam ini, para pemirsa, terdapat dua riwayat yang kelihatannya bertolak belakang. Yang pertama adalah hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, atau Ibnu Abbas mengisahkan tentang perbuatan Nabi sallallahu, ya, ihtajaman nabiyyu ini terjadi ketika haji wada. Ketika haji wada, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis yang kedua adalah hadis Shaddad ibnu Aus, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afṭara al-hājim wal mahjum." Afṭara al-hājim wal mahjum. Artinya orang yang berbekam dan orang yang membekam dan yang dibekam, keduanya batal puasanya. Keduanya batal puasanya. Hadis ini juga dikatakan sahih, ya, derajatnya sahih. Sehingga dua hadis ini seakan bertolak belakang hukumnya. Maka para ulama kita rahimahumullahu taala, ketika mereka mendapati dua hadis yang sahih, yang hukumnya tidak sejalan, maka ada beberapa cara yang mereka tempuh. Yang pertama, thariqatul jama', yaitu dengan dilakukan penggabungan hukum. Kalau itu bisa. Tapi dalam masalah ini tidak bisa dilakukan penggabungan, ya, karena hukumnya bertolak belakang secara zahir. Ya. Maka yang kedua adalah thariqatut tarjih, yaitu dicari mana yang paling kuat dari sisi riwayatnya. Ya. Ketika dilihat, ya, dikaji oleh para ulama rahimahumullahu taala, dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Ya. Maka jalan yang terakhir adalah dilihat mana riwayat yang paling terakhir, ya, dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
sehingga riwayat yang penaklukan kota Mekah. Adapun hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu terjadi tahun ke-10 Hijriah dalam keadaan Rasulullah melakukan haji wada. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa hadis Ibnu Abbas, ya, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, juga Al-Imam Malik, mereka berpendapat bahwa bekam di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa berdasarkan hadis daripada Abdullah Ibnu Abbas. Adapun hadis Syaddad Ibnu Aus tadi, ya, ini terhapus hukumnya karena dia terjadi di tahun ke-8 Hijrah. Sedangkan hadis Ibnu Abbas terjadi pada tahun ke-10 Hijrah. Ya. Adapun Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mendhaifkan hadis Ibnu Abbas, ya, dan mensahihkan hadis dari Syaddad Ibnu Aus, sehingga pendapat beliau bahwa hijamah atau bekam di bulan Ramadan membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Yang jelas, ya, pendapat mayoritas dalam masalah ini insyaallah bahwa bekam tidak termasuk membatalkan puasa. Kemudian perkara lain yang membatalkan puasa, para pemirsa yang dimuliakan Allah, adalah al-jima'. Jima' artinya hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, halaktu ya Rasulullah. Aku telah binasa wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, wa ma ahlakak? Apa yang membuatmu binasa? Ia berkata, waqa'tu ala imra'ati. Aku telah melakukan hubungan intim dengan istriku di siang Ramadan ini. Maka Rasulullah bersabda, hal tajidu raqabah? Adakah engkau bisa atau mampu memerdekakan seorang budak? Ia berkata, la ya Rasulullah, tidak. Maka beliau bertanya lagi, hal tastati' siyama syahrain? Mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ia berkata, la ya Rasulullah, tidak. Ya. Maka beliau bersabda lagi, fa'at'im sittina miskina. Kalau begitu, ya, berilah makan 60 orang miskin. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, saya tidak mampu. Maka Rasulullah diam sejenak. Ya. Lalu datanglah salah seorang sahabat membawa, ya, sekeranjang kurma, dihadiahkan kepada beliau. Maka Rasulullah berkata, khudh hadha fa'at'im fatasaddaq bihi. Ambillah ini dan sedekahkanlah kepada penduduk Madinah. Ia berkata, ya Rasulullah, ala afqara minni ma baina labataiha. Adakah yang lebih fakir dariku, ya, di kota Madinah ini, ya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ini, ya, beliau tersenyum, ya, tertawa sehingga terlihat gigi geraham beliau, ya. Jadi ada orang yang sudah berbuat salah, melakukan dosa besar di siang hari Ramadan, lalu diberikan pilihan, ya, untuk mengganti atau membayar tebusan tersebut, tapi dia tidak mampu. Lalu diberikan sesuatu untuk disedekahkan, ya, itu pun dia tidak mampu. Sehingga dia berkata, ya Rasul, adakah yang lebih fakir dariku di Madinah ini? Ya. Subhanallah, Rasulullah tertawa, tersenyum mendengar ini. Ya. Lalu beliau berkata, idan, kata beliau sallam, at'imhu ahlak. Kalau memang engkau yang paling fakir, maka bawa ini, berikan makan kepada anak istrimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari hadis yang mulia ini, ya, dapat kita tarik sebuah kesimpulan
bahwa jima' di siang hari Ramadan termasuk perbuatan yang dilarang, dan ini termasuk dosa besar jika dilakukan dengan sengaja, ya. Dan bagi mereka yang melakukannya, ya, karena dorongan nafsunya yang sangat besar, maka hendaklah dia membayar kafarahnya atau tebusannya sesuai dengan urutan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga, maka dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Jika ia juga tidak mampu, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, lalu ia mengqada puasanya di hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Kemudian perkara berikutnya yang juga membatalkan puasa adalah inzalul mani, yaitu mengeluarkan mani, atau bahasa kerennya adalah masturbasi. Seseorang yang dengan sengaja mengeluarkan mani, baik itu dengan tangannya sendiri, ya, onani, ya, atau dengan dia memeluk istrinya atau mencium istrinya, ya, lalu keluar darinya sesuatu, ya, berupa mani, ya, maka dia telah melakukan sesuatu yang dilarang, dan ini membatalkan puasa. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tapi dengan syarat semua perbuatan tadi berakhir dengan keluarnya mani, ya. Adapun jika tidak keluar mani, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Misalnya keluar madhi, ya, jadi bukan mani tapi madhi, ya, maka ini tidak membatalkan puasa, ya. Hal ini, ya, sebagaimana sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbil, adalah salah satu perbuatan Nabi di bulan Ramadan adalah mencium istri-istri beliau, ya. Wa yubashir, beliau juga memeluk istri-istri beliau, ya. Walakinnahu kana amlakakum liirbihi, ya, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mampu menahan hasratnya, ya, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah terjaga dari apa? Dari sesuatu yang membatalkan puasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun untuk kita yang iman kita masih lemah, ya, kemampuan kita mengendalikan nafsu kita masih lemah, hendaklah hal-hal ini kita hindari selama bulan suci Ramadan di siang hari, ya, karena ini adalah wasilah batalnya puasa kita, ya. Adapun keluarnya mani bukan karena perbuatan kita atau bukan karena pilihan kita, seperti mimpi misalnya di siang hari Ramadan, ya, maka atau memikirkan seorang wanita yang cantik jelita misalnya, ya, maka ini tidak membatalkan puasa walaupun keluar darinya mani, tidak membatalkan puasa, ya. Nah, ini lumrah terjadi pada seseorang di siang Ramadan, misalnya ada seorang yang tidur di rumahnya, ya, atau tidur di masjid, tiba-tiba keluar mani karena mimpi, maka ini tidak membatalkan puasa. Atau ada seseorang yang memikirkan wanita atau melihat poster misalnya, ya, lalu keluar darinya sesuatu, maka tidak membatalkan puasanya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha." Sesungguhnya Allah memaafkan umatku terhadap apa yang menjadi buah pikirannya selama dia belum melakukannya atau dia tidak berbicara terhadap hal tersebut. Jadi selama dia masih menjadi buah pikiran, maka dia tidak membatalkan puasa walaupun berpengaruh kepada keluarnya madhi, ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tetapi tentunya ya, memikirkan sesuatu yang tidak halal bagi kita atau melihat sesuatu yang tidak halal, tentu hendaknya kita hindari, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Perkara lain yang membatalkan puasa, dan ini khusus bagi wanita, adalah keluarnya darah haid maupun darah nifas. Ya. Keluarnya darah haid maupun darah nifas. Ya. Darah haid ini umumnya ya dialami oleh para wanita ya di masa mereka masih aktif ya, di masa mereka masih aktif ya, artinya wanita yang masih produktif ya, mereka akan kedatangan tamu setiap bulannya berupa darah haid. Ini tidak lain untuk memastikan bahwa rahim seseorang itu bersih dari adanya janin ya, dari adanya janin. Dan ini adalah darah yang alami yang Allah utus, yang Allah kirimkan ya, atau yang Allah tempatkan dalam rahim wanita untuk memastikan bahwa rahim itu betul-betul bersih dari janin. Ketika darah ini keluar, walaupun itu terjadi di akhir siang ya atau di sore hari, maka maka puasanya dihukumi batal oleh para ulama. Begitu juga jika ada wanita yang melahirkan ya di sore hari menjelang berbuka, maka puasanya juga dianggap batal. Dan ini adalah pendapat kesepakatan dari para ulama kita rahimahumullahu ta'ala wa radhiyallahu anhum. Perkara terakhir yang juga membatalkan puasa adalah al-riddah, yaitu murtad dari agama. Jika ada seorang muslim ketika berpuasa ya, lalu tiba-tiba dia terganggu imannya atau tergoda oleh syaitan ya, sehingga dia murtad dari agama ini di siang Ramadan ya, maka saat itu juga pahalanya dianggap batal atau puasanya dianggap batal, karena murtad ya termasuk sesuatu yang menghilangkan status keislaman seorang muslim ya. Inilah para pemirsa perkara-perkara yang membatalkan puasa seseorang. Semoga kita semuanya senantiasa terhindar dari perkara-perkara tersebut, sehingga puasa kita betul-betul menjadi puasa yang mabrurah, makbulah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara-perkara yang sudah kita sebutkan tadi ya, hendaklah kita hindari baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, terutama hal-hal yang telah disepakati keharamannya seperti onani ya, atau masturbasi tadi. Ini hukumnya haram ya, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ketika seseorang diuji dengan syahwat yang berlebihan ya, maka dianjurkan untuknya menikah ya. Dianjurkan untuknya menikah, disunnahkan baginya menikah, artinya menyegerakan menikah ya, karena inilah obat yang paling mujarab ya untuk mengendalikan syahwat ya. Karena itu para pemuda kita ya, yang sudah cukup umur ya. Kalau yang belum cukup umur ya kita tidak anjurkan tentunya. Dan umur yang cukup di negara kita ini adalah 21 tahun ya. Ini adalah umur yang dianggap layak untuk menikah adalah 21 tahun ya. Minimal ya, umur minimal adalah 19 tahun ya. Itu pun dengan izin orang tua. Dengan izin orang tua. Jika umur Anda sudah mencapai 19 tahun atau 20 tahun, maka segerakanlah menikah ya. Jangan sampai karena alasan kuliah misalnya, atau karena alasan belum mendapatkan pekerjaan sehingga ia enggan untuk melangsungkan nikah. Jika ada seseorang yang belum mampu menikah namun syahwatnya begitu besar, maka obat mujarab yang kedua adalah berpuasa ya, memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW
Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, kata Nabi, ya, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu ba'ah, ya, punya kemampuan. Ba'ah ini maknanya dua, ya, artinya punya kemampuan untuk menghasilkan, artinya punya bekal rumah tangga, dan yang kedua mampu menunaikan haknya sebagai suami, ya, maka hendaklah dia menikah. Hendaklah dia menikah. Faman lam yastati, kata Nabi, jika belum mampu menikah apa? Solusinya adalah fa alaihi bisawm. Hendaklah dia berpuasa. Ya, sering puasa sunnah. Ya, Senin Kemis berpuasa. Ya, kalau tidak bisa Senin Kemis puasa Daud. Ya, sehari berpuasa, sehari tidak. Ya. Kalau tidak mampu berpuasa Daud, maka hendaklah berpuasa ayyamul bid, minimal 3 hari dalam sebulan. Ya, tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Ya. Dan puasa-puasa sunnah yang lain, ada puasa Arafah, ada puasa hari Asyura, Tasu'a, ada juga puasa 10 hari di awal Zulhijjah dan sebagainya. Ini semuanya puasa yang insya Allah jika kita rutinkan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengendalikan syahwat kita sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang terpelihara imannya, terpelihara ketaatannya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan yakinlah para pemirsa, semakin kita menjaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan menjaga hak-hak kita, ya, dan menjaga insya Allah kesucian diri kita di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu terkait dengan 2 hal insya Allah. Yang pertama, hal-hal yang tidak termasuk membatalkan puasa atau yang boleh dilakukan di bulan Ramadan. Dan yang kedua insya Allah kita akan berbicara tentang fikih zakat fitrah insya Allah, ya. Dan juga insya Allah kita tambah dengan fikih i'tikaf, dengan fikih i'tikaf. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz atas pemaparan yang telah Antum berikan kepada kita di kesempatan sore hari yang berbagi terkait fikih puasa, khususnya hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Sahabat Sautuna Channel yang berbahagia, kita sudah masuk di program Tanya Jawab nih Ustaz. Nah, di sesi Tanya Jawab, silakan bagi Antum yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau langsung mengirimkan ke nomor WhatsApp yang sudah tertera. Dan sahabat Sautuna Channel, barakallahu fikum, sekali lagi narasumber kita yang hadir di kesempatan sore hari yang berbagi adalah Dia Guru Haji Ahmad Arifin Al-Mandari LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema kita fikih puasa. Dan kita membacakan SMS atau WhatsApp yang sudah masuk Ustaz. Nah, kebiasaan menyebutkan SMS nih Ustaz. Baik, sahabat Sautuna Channel yang berbahagia, dari Ade Abu Harun Ustaz. Masya Allah. Terkait dengan fenomena sekarang muda-mudi kita katanya Ustaz. Nah, sembari menanti saat datangnya berbuka puasa, dihabiskan waktunya untuk keliling-keliling atau diistilahkan dengan ngabuburit seperti itu Ustaz. Ya, ya. Bagaimanakah hukum puasa muda-mudi yang belum muhrim Ustaz? Berboncengan ngabuburit seperti itu Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Baik. Jazakallah khair ya kepada penanya kita Ade Sahria. Ade. Nah, insyaallah pertanyaan ini tentu kita tujukan kepada para pemuda ya yang mungkin saat ini sedang melakukannya. Nah, kayaknya ini waktunya 5:30 ini. Biasanya sambil nonton juga kan. Ya. Subhanallah. Puasa itu salah satu maknanya kata ulama kita adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa. Jadi tidak hanya sebatas menahan dari yang membatalkan, tetapi juga dari yang mengurangi pahala. Kalau yang membatalkan jelas tadi ya. Nah, adapun sekarang ini terkait dengan pertanyaan kita itu, ya, campur baur laki perempuan atau berboncengan laki perempuan yang bukan mahram, ya, tentu ini termasuk perkara yang dilarang dalam agama kita. Jadi mohon maaf, ini walaupun ini tidak kita katakan zina, tetapi ini wasilah menuju ke sana. Ini adalah pintu. Ya. Mereka yang melakukan perbuatan demikian itu seakan membuka tirai, ya, membuka tirai yang dilarang oleh Allah. Ya. Karena Islam itu kalau kita lihat hadisnya itu, Islam itu ibarat jalan yang lurus. Jalan yang lurus.
ya. Nah, di samping kiri kanan jalan itu ada tirai-tirai. Ya, tirai itu tidak boleh kita buka. Karena kalau kita membukanya, maka kita pasti akan terjerumus. Nah, tirai-tirai ini kata ulama adalah maksiat. Ya, dosa-dosa. Ya. Salah satunya adalah bercampur baur laki perempuan yang bukan mahram. Bagaimana kalau mereka puasa? Ya, di satu sisi mereka beribadah, di sisi lain mereka maksiat juga, melakukan perbuatan yang dilarang. Maka kita katakan, insyaallah puasanya tetap sah. Karena keabsahan puasa itu terkait dengan yang membatalkannya. Ya, ngabuburit itu atau bercampur laki perempuan tidak membatalkan puasa. Ya, tetapi mengurangi pahalanya. Dan kami ingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, berapa banyak orang puasa kata Nabi, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya. Alangkah ruginya ketika kita sudah berpayah-payah berletih-letih puasa seharian, pada akhirnya kita tidak apa-apa, sia-sia. Ya. Inilah kira-kira yang dialami oleh mereka para pemuda, ya, yang dengan sengaja, ya, semoga Allah melindungi anak-anak kita dari perbuatan tersebut. Amin. Dengan sengaja bercampur baur, ya, boncengan bukan mahram dan sebagainya, ya. Tentu saran kami, ya, hendaklah para pemuda kita menghindari hal tersebut dan memperbanyak istighfar atas kehilafannya selama ini. Jadi kesimpulannya tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa, bahkan mungkin mengikis habis, ya. Tidak tersisa sama sekali pahala puasanya. Nah, Barakallahu fiik Ustaz atas pemaparan jawaban yang telah diberikan, dan demikian tadi Sahrial Ade Kamula yang telah mengirimkan pertanyaan pada kita kesempatan sore hari yang begini. Ade Sahrial Abu Harun. Nah. Baik, demikian barakallahu fiik pada antum telah mengirimkan WhatsApp pada kita, dan kita membacakan di kolom komentar dulu Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari akun Muhammad Zulkarnain Ustaz. Nah. Mematikan lampu pada waktu sholat atau memejamkan mata atau dengan membaca ayat dengan bersuara lantang dengan maksud supaya menambah kehusuan Ustaz. Nah. Sebagaimana yang terjadi pada diri kami dalam bulan Ramadan. Nah. Maka apa pendapat Ustaz tentang hal ini? Dan apakah hal ini sampai kepada perkara bid'ah kata Ustaz? Nah. Dan apa diperbolehkan? Ini qiyamul lail khususnya gitu. Nah. Pada Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Siapa tadi? Akun Muhammad Zulkarnain. Muhammad Zulkarnain. Nah, ini pertanyaan yang penting, ya, terkait dengan qiyamul lail. Emang kadang-kadang untuk mendapatkan khusyuk itu beda satu orang dengan yang lainnya. Nah. Jadi macam-macam caranya untuk mendapatkan kekhusyuan. Ada orang yang hanya dengan membaca Al-Quran sudah khusyuk. Ya. Dia baca saja Al-Quran sudah bisa khusyuk. Tapi ada orang yang tidak mudah untuk khusyuk. Ya. Dia perlu cara lain. Salah satunya memejamkan mata. Ya, kalau memejamkan mata, terbayang maknanya ayat itu kan. Nah, ya, sehingga itu terasa khusyuk. Perbuatan ini sebenarnya tidak ada sunnah. Ya. Tidak ada sunnahnya. Artinya tidak ada tuntunan sholat dengan memejamkan mata. Justru sebaliknya, sholat itu harus fokus kepada sajadah. Ya, jadi pandangan mata itu ke sajadah. Ya, sujud. Ya. Saya termasuk yang pernah mengalami itu. Ya, mungkin juga para pemirsa. Ya. Jadi kalau kita memejamkan mata itu memang terasa khusyuk. Apalagi kalau kita membayangkan maknanya ayat itu, ya, apalagi ayat tentang neraka, tentang surga, ya, dan sebagainya, tentang azab, ya, tentang nikmat, itu terasa khusyuk. Kalau kita pejamkan mata, bayangkan. Tapi subhanallah, ya, ini adalah bisa kita katakan fitnah yang memalingkan kita dari sunnah. Ya. Itu bukan sunnah. Sunnah justru melihat kepada sajadah. Dan saya subhanallah pernah praktekkan itu. Jadi betul-betul kita jaga pandangan mata ke sajadah itu. Kalau itu bisa kita jaga sampai akhir salat, itu subhanallah justru akan menimbulkan kekhusyuan. Ya?
Artinya jangan sampai berpaling pandangan ini dari sajadah. Ya. Kalau bisa antum jaga itu dari awal sholat sampai akhir sholat, Fokus dengan insya Allah fokus. Dan itu ternyata dari sisi medisnya bagus untuk mengobati mata. Ya. Apalagi kalau sejak antum berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, ya, sampai dengan berdiri lagi, tetap fokus kepada sajadah, itu akan mempertajam pandangan. Ya. Jadi bisa terapi untuk Terapi. penyakit mata nih Ustaz ya. Antum mungkin pernah pakai alat untuk memfokuskan pandangan itu, ya. Ada banyak dijual sekarang online ya. Itu ternyata caranya adalah itu dengan kita melihat objek yang jauh, kemudian yang sedang, yang dekat, ya. Dan itulah berdiri. Berdiri itu melihat objek jauh. Kemudian ruku, objek sedang. Sujud, dekat. Objek dekat. Maka kalau terus 4 rakaat misalnya, maka subhanallah terapi mata yang bagus. Ya. Sehingga tidak ada ajaran Nabi yang sia-sia. Karena itu kepada penanya kita, ya, saya tidak menyarankan untuk memejamkan mata. Memang di awal-awal akan terasa khusyuk, tapi Anda akan terfitnah. Sehingga setiap saat Anda memejamkan mata. Memejamkan mata berkhusyuk. Iya, berkhusyuk itu fitnah. Ya, termasuk gangguan kalau saya. Karena itu usahakan dari awal, ya, mohon kepada Allah, ya Allah, biarkan saya fokus, ya, buat saya fokus kepada sajadah itu, ya, kecuali ketika dia tahiyat, karena kalau ketika dia tahiyat itu melihat kepada jari telunjuknya, ya, kepada jari telunjuk ketika tahiyat, ya. Tapi selain itu Anda fokus pada sajadah, insya Allah Anda akan khusyuk. Apakah ini sampai kepada perkara bid'ah? Saya kira tidak. Ini tidak. Itu termasuk perkara bid'ah. Anda memejamkan mata karena mohon maaf, tidak pernah kalau yang ini. Salat ya? Ketika gelap itu tidak pernah. Jadi, sudah matikan lampu, memejamkan lagi. Subhanallah. Dia berada di dunia lain nanti khawatir. Ya. Ya. Atau satu lagi tadi apa? Mengeraskan bacaan. Mulai. Kalau mengeraskan bacaan tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Apalagi kalau Anda imam misalnya. Imam. Apalagi sekarang di rumah aja. Iya, di rumah saja. Mengeraskan bacaan boleh, tapi kita harus ingat pesan Nabi kepada 2 orang sahabat yang mulia. Yang pertama Abu Bakar, ya. Abu Bakar ini kebiasaan beliau kalau sholat malam itu suaranya pelan sekali, sehingga tidak terdengar, ya. Apa kata Nabi? Keraskan sedikit suara engkau, Abu Bakar, ya. Nah, beda dengan Umar. Umar ini kalau sholat malam keras luar biasa, bantang begitu. Jangankan orang di sekitar dia, sekampung bisa dengarkan. Ya. Maka kata Nabi, ya Umar, ya, khafid sautak, ya, turunkan volume suaramu. Ya, artinya jangan mengganggu orang lain. Ya. Maka kita katakan kalau memang Anda keraskan suara, keraskanlah. Apalagi dia jadi imam. Iya, keraskanlah sepantasnya gitu. Jangan sampai tetangga rumah. Kiri kanan. Iya juga balapan dengan Anda kan gitu. Ikut mengaminkan juga. Iya. Jadi sedang-sedang saja lah insyaallah. Ya, itu yang bisa saya jawab insyaallah untuk akhirnya. Baik, akun Muhammad Zulkarnain, demikian jawaban dari Al-Ustadz Dia Guru Haji Ahmad Arifin Alman dari LC terhadap pertanyaan yang telah antum kirimkan di kolom komentar. Dan sekali lagi sahabat Sahut Sunnah Channel yang berbahagia, kita masih ada beberapa pertanyaan Ustaz. Kita nambah waktu dikit saja. Baik, kita lanjut membacakan pertanyaan yang masuk di WhatsApp ini ganti-gantian Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ana mau bertanya Ustaz. Di saat kerja yang berat Ustaz. Salah satunya contoh bertani Ustaz. Terkadang saking enaknya kita arit padi, yang habis kayaknya. Iya. Di tengah teriknya matahari yang panas, lantas tiba-tiba dia muntah Ustaz. Bagaimanakah hukum puasanya Ustaz? Apakah itu termasuk batal atau tidak Ustaz? Ini lagi berburu setoran Ustaz. Iya. Jadi kalau tadi bertani ya, itu belum termasuk pekerjaan berat ya, tani itu. Karena ya, para ulama itu punya kriteria ya, pekerjaan berat itu. Salah satu kriteria pekerjaan berat itu ya, arti pekerjaan itu tidak boleh tidak. Arti harus itulah sumber hariannya dia. Kalau dia tidak mengerjakan itu, dia tidak bisa memberi nafkah hari itu. Ya, arti nafkah hari itu tidak ada. Ya. Jadi pekerja harian begitu, ya. Buru-buru harian. Dia pekerjaan dia harian.
artinya pemasukan hari itu untuk hari itu aja. Besok untuk besok gitu. Kalaupun mereka nabung, ada nabung sedikit-sedikit. Nah, Ustaz. Ya. Dan pekerjaan itu betul-betul membuat dia payah, letih, betul. Ya. Nah, kalau misalnya seperti pertanian, saya kira kalau di tengah dia arit padi itu tiba-tiba muntah. Nah, Ustaz. Kita katakan tadi, kalau gambarannya begitu sepertinya tidak sengaja. Ya. Tidak sengaja. Jadi ini muntah yang disengaja. Iya, begitu. yang tidak sengaja tadi tidak ada masalah. Jadi hadisnya jelas. Ya. Kata Nabi, manistaqa amdan, ya, falyaqdi. Kalau dia sengaja, qada. Kalau tidak, man dara'ahul qaid. Kalau tidak sengaja, tidak ada masalah. Ya. Jadi mungkin tadi karena kelelahan yang luar biasa tiba-tiba Muntah, Ustaz. muntah. Bedanya sekarang Atau asam lambungnya naik dan suasana sebagainya. terik seperti sekarang Iya. itu Tapi kalau untuk pekerjaan mengarit ini saya kira belum termasuk. tidak Ustaz. sampai. Ya. Kecuali wallahu alam pemukul batu, pembelah batu itu bisa termasuk pekerjaan berat. Nah, Ustaz. Tapi kalau padi, Panen padi saya tadi, kira mengarit tidak, padi. tidak termasuk ya. Sebaiknya Anda tetap berpuasa lah. Dan juga itu saya kira tidak sepanjang hari gitu. Nah, Ustaz. Ya bisa di apa itu namanya siasati saja. Nah, baik. Ya. Baik, barakallahu fiik Ya. Ustaz. Demikian tadi jawaban dari dia guru Haji Ahmad Arifin Alman dari LC terhadap pertanyaan yang telah antum kirimkan pada sekitar kesempatan sore hari yang berbagi ini. Nah. Dan kita selesaikan satu dulu Ustaz yang Baik. ada di kolom komentar Ustaz. Baik, sebelum kita berpisah untuk bersuara lagi Ustaz. Dari akun Muhammad Fadli. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pandangan dalam Islam? Dulu, ya, saya kira juga di majelis Ramadan juga. Nah, Ustaz. Nah, donor darah dari Muslim itu hukumnya boleh. Dari non muslim. Nah, non Muslim hukumnya boleh. Dan itu kalau ada darah dari Muslim jauh lebih diutamakan. Karena apa? Karena darah juga berpengaruh dari makanan ya. Nah, Ustaz. Kalau darahnya Muslim tentu insya Allah akan memberikan pengaruh yang baik, dampak yang baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memakan yang haram, maka nerakalah tempat kembalinya. Gitu. Ya, tentu non Muslim kita ketahui ya, makanannya tentu yang haram. Ya. Walaupun mereka tetap makan yang halal, tapi tidak terhindar dari yang haram, sehingga berpengaruh kepada darah dan seterusnya. Tetapi apakah boleh masuk ke tubuh Muslim? Boleh, ya. Boleh. Ya. Dan insya Allah pembahasannya panjang. Ya. Tetapi para ulama sepakat, mohon maaf, berpendapat, termasuk Lajnah Daimah saya tahu, kemudian Majma' Fikhi, ya, mereka mengatakan boleh, ya, seperti itu. Ya. Kemudian saya tambahkan sedikit, ada kemarin pertanyaan titipan ya, tentang dengan pasien COVID yang misalnya mereka tidak terlalu berat ya penyakitnya, tetapi tetap harus menjalani isolasi di rumah sakit. Apakah boleh tidak berpuasa? Ya. Setelah kami mengkaji pendapat para ulama dalam masalah ini ya, dan juga pertimbangan medis ya, bahwa bagi pasien COVID itu tetap melihat kepada anjuran dokter. Kalau dokter menganjurkan dia untuk berpuasa ya, dan dia tidak harus secara rutin minum obat, ya, maka dia boleh berpuasa. Ya. Tetapi kalau dokter memberikan pilihan antara berpuasa dengan tidak berpuasa, atau bahkan mengatakan saya sarankan tidak berpuasa, tapi kalau berpuasa tidak apa-apa, misalnya begitu ya, diberikan dua pilihan, maka sebaiknya pasien demikian itu tetap meninggalkan puasa. Tetap dia meninggalkan puasa. Ya. Karena bagaimanapun pasien yang sudah divonis COVID-19 positif ya, atau yang PDP tetapi dengan gejala demam ya, atau sak napas ya, apalagi demamnya di atas 38 derajat misalnya gitu, maka saran kami dia mengambil rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa ya. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang musafir, jadi ada sahabat yang musafir, dia tanya, Rasulullah, saya melakukan safar, tapi saya kuat berpuasa. Ya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, hiya rukhsah, ya, tidak berpuasa dalam perjalanan adalah rukhsah, keringanan. Ya, barang siapa yang mengambilnya maka hasan, baik saja. Tapi kalau dia mampu berpuasa maka boleh.
dia berpuasa. Ya. Artinya apa? Bagi bagi pasien yang diponis positif COVID atau PDP dengan gejala demam atau sesak napas, hukum asalnya mereka sudah dapat keringanan. Nah, Sudah dapat keringanan. Sehat, segar ataupun tidaknya, itu kembali kepada pasien. Tetapi Anda sudah dapat keringanannya. Ya. Jadi kalau dokter mengatakan, kalau Anda berpuasa tidak apa-apa, tapi lebih baik jangan berpuasa. Maka kita katakan Anda tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa. Karena banyak mudarat yang Anda akan hadapi ketika Anda memaksakan diri berpuasa. Ya. Walaupun Anda rasa sehat, walaupun dia merasa segar, ya, tetap kami sarankan apa? Untuk mengambil rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Anda mengqadanya pada hari-hari yang di luar Ramadan. Saya kira demikian ya apa yang bisa sampaikan. Nah, Ustaz, barakallahu Ustaz, dan terkhusus kepada Muhammad Fadli yang telah mengirimkan pertanyaan kepada kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Tidak terasa para pemirsa, sahabat Sawatuna Channel berbahagia, kita sudah berada di penghujung acara dan sekali lagi kami menyampaikan barakallahu fikum kepada antum semua yang telah berpartisipasi di program ini ataupun telah menyaksikan program spesial Ramadan Sawatuna Channel, dan teristimewa atas nama manajemen Sawatuna Channel menyampaikan barakallahu fikum kepada antum Ustaz atas kesempatan kembali berbagi kepada kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Sahabat Sawatuna Channel yang berbahagia, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Atas nama manajemen Sawatuna Channel, Ana Sultan Al-Bugisi, dan tentunya narasumber kita dia Guru Haji Ahmad Arifin Al-Mandari Al-Syafidillah Ta'ala, dan dua orang kru kita, Ahi Hasim Muhammad dan Ahi Muhammad Nur, pamit undur daripada Anda sore hari yang berbahagia ini. Buah dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, kalaulah ada silaf bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.